Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Hari ini saya akan membahas mengenai update pergerakan harga Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Bagi teman-teman yang belum join Telegram kami, ya silakan teman-teman klik link di description video ini untuk join grup Telegram kami dan juga Instagram kami. Karena di sana kami akan memberikan informasi mengenai pergerakan saham, rekomendasi saham, dan juga edukasi-edukasi yang tentunya akan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan tradingnya. Oke, baik langsung saja saya akan membahas mengenai update pergerakan IHSG. Jika teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya mengenai apakah IHSG akan crash di bulan Agustus, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, di mana koreksi IHSG pada bulan Agustus? Karena ternyata pada bulan ini ya tidak terjadi koreksi di IHSG. Malahan IHSG justru mengalami kenaikan kurang lebih hampir 4% di bulan di bulan Agustus ini. Ya. Oke. Mungkin kita bersama-sama ya. Pada hari pertama perdagangan bulan Agustus ya, kita mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Dalam satu hari IHSG turun kurang lebih 2% ya. Tentunya candle ini sangat menakutkan bagi kita semua, apalagi setelah menonton video saya kemarin ya, kita teman-teman mengatakan ini crash atau koreksi yang akan terjadi di bulan Agustus cukup dalam ya, karena terjadi outflow investor asing yang cukup besar dan juga penurunan yang cukup besar dalam satu hari perdagangan ya. Nah, namun lucunya di hari kedua sampai hari ini tanggal 29 Agustus ya, IHSG justru kembali rally ya, kenaikannya sudah hampir 4%. Nah, kemudian teman-teman banyak yang bertanya kepada saya, apakah IHSG tidak jadi koreksi di bulan Agustus, ataukah koreksinya akan di-delay di bulan-bulan berikutnya? Ya, menurut saya seperti ini. Ya. Mungkin teman-teman juga sering mendengar pembahasan saya mengenai level Fibonacci 50 di IHSG. Ya. Level Fibonacci 50 atau 50% adalah titik yang krusial untuk dilewati oleh IHSG. Ya, kita lihat sebelumnya IHSG sempat menyentuh level Fibonacci ya. Ini ada Fibo 0,5, Fibo 50%, sempat disentuh dan kemudian IHSG retracement ke bawah lagi ya, turun ke bawah ya, tidak berhasil menembus level ini. Kemudian ya ada konsolidasi dan ada uptrend sedikit setelah menyentuh Fibo 50. Nah, dan memasuki bulan Agustus, ini alasan kenapa saya bilang kemarin kita akan mengalami koreksi di bulan Agustus. Karena saat itu level IHSG sudah berada pada resisten Fibo 50 dan belum berhasil menembusnya. Dan benar, setelah itu di hari pertama Agustus terjadi koreksi, ya. Namun koreksinya hanya terjadi satu hari dan segera rebound setelah menyentuh level MA50 ya. Garis yang orange ini adalah MA50. Dan setelah itu rally kembali dan berhasil breakout secara sempurna dari level Fibo 50 ya. Breakout sempurna dikatakan jika seluruh candle, kalau kita lihat di sini, seluruh body candle berada di atas garis resistance. Yang kedua, garis resistance harus pernah diuji sebelumnya. Dan yang ketiga, secara MA ya, MA10 di atas MA20, atau teman-teman terserah mau pakai MA yang mana. Artinya secara MA short term dan medium term kondisinya masih dalam posisi yang uptrend ya. Untuk itu pada tanggal berapa ini, tanggal 6 Agustus ya, IHSG betul-betul sudah breakout di atas level 50, Fibo 50. Artinya apa ya? Jika teman-teman melihat crash atau downtrend IHSG pada tahun-tahun dekade sebelumnya ya, maka teman-teman akan menemukan satu fakta bahwa setelah melewati Fibo 50 atau penurunan 50% ya, setelah rebound 50% dari total downtrend ya, maka IHSG akan memasuki masa bullish yang berikutnya. Oke? Dan benar ya, setelah breakout ya, IHSG melanjutkan rally-nya sampai sekarang di level 5346. Nah, sekarang kemana IHSG akan pergi ya? Apakah akan meneruskan rally-nya atau akan koreksi ya? Nah, menurut saya ya, saat ini IHSG sedang menyentuh
MA200 ya. Ini MA yang menjadi resistance kuat IHSG selain titik Fibo 50 ya. Dan kita lihat kemarin setelah menyentuh, hari ini ada retracement dari IHSG. Ya, tadinya saya berharap IHSG bisa rally ya sampai level Fibonacci berikutnya, yaitu kurang lebih di 5.400. Ya, ini juga saya pernah bahas di video sebelumnya ya, di live streaming, bahwa kemungkinan setelah melewati Fibo 50, IHSG akan terus rally sampai menyentuh harga Fibo berikutnya, level Fibo berikutnya, yaitu di 5.400 ya. Dan setelah menyentuh ini ya, saya berharap ya IHSG akan retrace terlebih dahulu, akan ada pullback sebelum melanjutkan rally lanjutannya. Nah, ya namun ya tentunya ini bukan sebuah garis yang pasti ya, tapi ada area ya, bisa saja ada deviasi sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dari level 5.400 ini. Ya, jadi jika ada level retracement ya, kita bisa perhatikan ya, jika retracementnya sehat, oke, kita bisa tunggu sampai level retracement yang tepat untuk kita entry di higher low sebelum IHSG melanjutkan rally-nya. Nah, kemudian saya juga pernah bahas, kira-kira jika terjadi retracement, paling banyak IHSG akan retracement kurang lebih 5%. Ya, coba kita ukur sekarang. Ya, dari level ini, Fibo berikutnya sampai level Fibo 50 ya, yang tadinya menjadi resisten dan sekarang sudah menjadi support. Kita lihat, ya, ya di sini ya. Oke, nah, dari sini sampai sini ya. Oke. Nah, jika kita lihat dari titik Fibo berikutnya sampai Fibo 50 itu ada kurang lebih 5%. Ya, jadi jika kita ingin IHSG terus rally, maka pullback-nya tidak boleh lebih dari 5%. Artinya IHSG harus bertahan di atas level Fibo 50. Ya, jika IHSG bertahan di Fibo 50 dan ada pantulan ke atas, ya ada tanda-tanda reversal untuk melanjutkan rally-nya, maka di situ kita bisa entry untuk mengikuti bullish market berikutnya. Oke, nah kemudian teman-teman di level 5.400 juga kita lihat ada gap ya, gap sebelumnya. Nah, di sini juga ya IHSG kemungkinan akan menutup gap ini dulu, kemudian retracement, atau sekarang akan memulai retracement, kemudian baru akan melanjutkan rally-nya untuk menutup gap dan juga lanjutkan bullish marketnya. Nah, itu dia review mengenai update pergerakan IHSG dan outlook ke depannya. Nah, ada satu hal lagi teman-teman yang ingin saya bahas, yaitu mengenai kondisi foreign outflow di IHSG. Ya, kalau kita lihat semakin hari foreign melakukan outflow yang semakin besar ya. Terutama salah satu saham yang paling sering dijual oleh investor asing adalah saham PLKM ya. Ini saya buatkan datanya untuk teman-teman ya. Jika kita lihat jika kita lihat di sini, ini saya buatkan pergerakan IHSG dan outflow investor asing pada dua periode. Saya bagi menjadi dua periode, yaitu periode 15 sampai 24 Maret, di mana ini adalah periode downtrend IHSG, dan juga yang kedua adalah periode uptrend IHSG tanggal 26 Maret sampai tanggal 28 Agustus ya. Nah, kita lihat pada periode downtrend IHSG ini adalah saham-saham yang mengalami net buy oleh investor asing. Sedangkan ini adalah saham-saham yang mengalami net sell oleh investor asing. Sahamnya apa saja ya? Ini kita bisa lihat MDKA yang di net buy, MDK, Adro, JSMR, Medco, TPI, Asido, dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa bacain kemudian bisa di pause dulu teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat, perhatikan saham-saham apa saja yang net buy dan net sell. Nah, kemudian yang net sell sama periode downtrend, ya jelas saham-saham blue chip besar-besar ya. BBCA, BBRI, BBNI. Ya, kita lihat outflow-nya sangat besar, 5 triliun, 3 triliun, 2 triliun, TLKM hampir 1 triliun. Unilever, HMSP, BMRI. Ya, ini semua saham blue chip yang dijual investor asing selama periode downtrend IHSG. Ya, dan penurunannya kalau kita lihat cukup besar ya. Rata-rata 30%, 40%, ya bahkan Pegas 60% ya.
Ya, kalau kita bisa ambil rata-rata 30-40% itu penurunan saham-saham yang dijual investor asing. Kemudian kita lihat pada periode uptrend ya sejak 26 Maret sampai hari Jumat perdagangan terakhir IHSG itu ada saham-saham yang di net buy oleh investor asing. Salah satunya adalah BBCA, ya, MDKA, Inco, ICBP, Unilever, Cepin, Antam, INDF, dan Wood. Ya, sebenarnya ada saham-saham lain juga, namun ada beberapa saham yang saya hapus karena sahamnya terindikasi repo atau sahamnya kepemilikan investor asingnya tidak terlalu besar ya. Jadi ini hanya saham-saham yang kepemilikan asingnya signifikan yang saya masukkan dalam list ini. Kemudian saham-saham yang di net sell oleh investor asing juga cukup banyak ya. Kita lihat TLKM ya dijual investor asing selama Maret sampai Agustus ini sebesar 6,8 triliun, BBRI 2,4 triliun, TOWR 2,3, BBNI 2 triliun, BMRI 1,2 triliun, dan seterusnya. Ya, artinya apa teman-teman? Artinya dalam periode uptrend IHSG ya, saham yang dibeli investor asing hanya saham yang net buy ya, saham periode net buy hanya BBCA, MDKA, dan seterusnya ini. Sedangkan sebagian besar saham-saham big caps lainnya justru net sell oleh investor asing. Ya, artinya apa teman-teman? Ya, kalau kita lihat investor asing berhasil mengeluarkan uangnya dari bursa saham Indonesia. Ya, artinya apa? Nih, mungkin akan saya bahas mengenai likuiditasnya. Teman-teman mungkin sudah sering sekali mendengar saya membahas mengenai likuiditas ya. Tengah-tengah antara pasar saham dan ekonomi adalah apa? Ya, benar. Likuiditas ya. Secara empiris apa arti likuiditas ya? Likuiditas artinya adalah seberapa liquid aset kita bilang liquid jika aset itu mudah diubah menjadi uang cash ya. Namun tidak sampai di situ. Ya, kita katakan liquid jika aset itu mudah diubah secara cepat menjadi cash, dan yang kedua tidak berkurang harganya secara jauh ya. Artinya apa? Kita dapat menjual aset itu ya dengan cepat dan harganya tidak jatuh secara dalam ketika kita melakukan penjualan menjadi cash. Nah, hal yang sama terjadi di indeks kita, di IHSG dan saham-saham blue chip. Ya, kita lihat saham-saham ini cukup liquid. Kenapa? Karena investor asing berhasil menjual ya. Kalau kita total ini berapa ya? 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ya, dan seterusnya. Sekian puluh triliun asing menjual di IHSG, namun saham-saham ini masih bisa rally uptrend. Artinya apa? Artinya investor asing dapat menjual asetnya, aset sahamnya ya, dan mendapat cash dengan cepat, dan harganya tidak jatuh cukup dalam, dan bahkan harganya bisa rally ya. Nah, ini hal yang menarik teman-teman. Kalau kita lihat ya, TLKM contohnya ya, ini saya kombinasikan ya. Kalau kita lihat dalam periode downtrend maupun uptrend ya, kita lihat TLKM adalah salah satu saham yang terus dijual oleh investor asing ya. Kita lihat pada periode Januari-Maret dijual hampir 1 triliun, dan pada periode uptrendnya dijual 6,8 triliun. Ya, jadi totalnya kurang lebih 7,8 atau hampir 8 triliun saham TLKM dijual oleh investor asing. Nah, kita lihat chartnya. Ya, misalnya kita ambil TLKM. Nah, sejak 26 Maret sampai saat ini investor asing sudah berjualan sebanyak hampir 8 triliun. Tapi harganya ya tidak bergerak kemana-mana, hanya ya bisa kita bilang sideways konsolidasi. Nah, artinya apa? Cukup banyak dana ya, entah dana buyback dari TLKM dan juga dana investor retail atau dana-dana lainnya yang berhasil menampung hasil jualan investor asing sehingga harganya tidak jatuh cukup dalam ya. Nah, ini yang menyelamatkan IHSG dari koreksi yang cukup dalam ya. Nah, apa dampaknya terhadap pergerakan IHSG ke depan ya? Nah, saya rasa jika inflow investor asing belum terjadi lagi di IHSG ya, dan
masih terus terjadi net sell di saham-saham big caps, ya, maka kenaikan IHSG tidak akan solid, ya. Dan resiko untuk kita trading semakin besar, ya. Artinya kenaikan ini bisa saya bilang semu, ya. Dan jika suatu saat terjadi outflow yang signifikan dan terjadi jika investor asing melakukan hajar kiri, ya, memarkdown IHSG, maka bisa terjadi penurunan yang cukup cepat dan cukup dalam di IHSG. Seperti hari pertama bulan Agustus kemarin, ya. Jadi itu teman-teman. Kesimpulannya gimana? Ya, kesimpulannya bagaimana untuk IHSG ke depannya? Ya, kesimpulannya tetap sama, ya, bahwa masih ada peluang rally sampai level 5.400. Namun jika retracement, kita harus pastikan IHSG berhasil bertahan di atas Fibo 50 jika IHSG akan kembali melanjutkan bullishnya. Namun teman-teman, peluang tentu masih ada, ya, karena banyak saham-saham yang justru masih koleksi oleh investor asing maupun dalam kondisi akumulasi, ya. Contohnya saham-saham, ya, yang saya sudah berikan di teman-teman di grup Telegram, ya. Teman-teman, jika teman-teman ingin dapatkan, silahkan join grup Telegram, ya. Contohnya saham Adro, saham Antam, ya. Saham-saham ini rally cukup besar, ya. Kalau kita lihat di Excel-nya, ini dia Adro, ya. Adro Antam, ya, kita lihat kenaikannya 118%. Ya, jadi kita bisa trading di saham-saham yang masih dalam kondisi akumulasi di saat-saat seperti ini. Ya, karena ketika resiko meningkat, kita harus bisa menjaga modal kita dari resiko, ya, dengan cara memilih saham-saham yang dalam kondisi bagus. Dan satu lagi, karena ini dalam kondisi resesi, ya, kita menuju resesi, ya, atau bisa saya bilang krisis ekonomi, ya, maka kita harus memilih saham-saham yang anti krisis dan, ya, terhindar dari kepailitan, ya. Untuk saham apa saja yang kira-kira bisa bertahan, ya, anti krisis dan juga anti pailit, teman-teman silahkan saksikan video berikutnya. Akan saya bahas beberapa saham yang layak investasi dan yang layak kita koleksi untuk investasi secara jangka panjang, ya. Karena teman-teman ingat, dalam kondisi seperti ini akan ada banyak saham-saham yang under value karena harga sahamnya terdiskon oleh kepanikan yang sementara, ya. Nah, PR kita adalah mencari saham-saham yang seperti ini, ya. Jadi saksikan video saya berikutnya mengenai pilihan apa saja saham-saham yang bisa kita koleksi dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai IHSG hari ini, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video bocah saham berikutnya.